ada nulis di blog saya tentang durian. Nama blognya apa itu? Bisa disebutkan mungkin biar pemirsa. Nama blognya nanti ada di deskripsi lah. Oh, iya. Kita catat di deskripsi. Jadi tinggal ngomong aja susah ya. Iya. Harus itu. Jadi durian ini kan filosofinya kita tunggu buah itu jatuh, walaupun banyak sekarang perkebunan durian yang sudah modern ya. Mereka sudah punya teknik untuk pruning yang presisi. Kemudian bakal buahnya kawin juga silang segala macam. Udah banyak lah, sudah modern. Tapi kalau yang namanya durian di kampung ini yang ala kadarnya, yang pohonnya juga tinggi-tinggi, baru berbuah. Tanam hari ini, puluhan tahun kemudian baru menikmati hasilnya. Baru menikmati itu. Itu jadi simbol kita, terutama di tanah Kalimantan. Bagaimana kita menunggu durian itu, dan kebanyakan durian yang jatuh di awal itu durian yang jelek. Jadi di situ saya ajak teman-teman bagaimana caranya kita menjadi durian yang bertahan sampai yang jadi yang terbaik. Ketika matang dia itu jatuh. Nah, itu akan diingat orang. Jadi ya berusaha sekuat mungkin. Kita harus kuat. Kita harus kuat dalam menanggapi banyak hal. Karena tantangan setiap hari itu selalu ada kan? Selalu ada. Ya Allah selalu ada, ya Allah selalu ada, benar. Dan tantangan itu enggak bukan itu aja kan, berubah berbagai macam tantangan. Nah, kembali lagi di awal ya. Kenapa saya rekomendasikan atau saya bilang sibuk itu wajib? Karena kalau kita tidak sibuk, kita akan bertemu dengan satu musuh yang paling besar. Itu diri kita sendiri. Kalau kita tidak sibuk, kita akan sedih sebenarnya. Akan sedih, kita akan terpuruk, kita tidak bisa untuk bersyukur, dan kita akan lihat kenikmatan orang lain, kita bandingkan dengan kita. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu harus sibuk. Apa kek terserah, pokoknya harus sibuk. Bagi saya yang masih nganggur, ya sibuknya yang bisa saya raih. Saya berkebun dan sebagainya. Saya lihat tadi kebunnya udah mulai berbuah ya. Alhamdulillah. Timun, ya. Alhamdulillah. Ada berapa polybag tuh yang tertanam? Ada sekitar 180. 180 polybag. Jadi 180 pohon. Baru mulai aja udah 180 ya. Mungkin sekian bulan kemudian udah 1.800 ya. Amin. Saya rencananya itu untuk jadi apa? Untuk jadi bakal nantilah untuk ya, karena saya punya banyak hal yang ingin saya capai. Dan saya tulis, saya tulis itu hal-hal itu saya tulis di buku catatan saya. Target impian itu. Iya, target impian itu. Ya, ini bagian dari salah satu ikhtiarnya lah. Rencananya juga kita mau buat greenhouse kecil, ya walaupun belum bisa besar. Saya pernah berpikir ketika saya mulai berkebun tuh sebenarnya tidak adil. Mungkin saya salah satu orang yang tidak mendapatkan kesempatan. Kenapa orang-orang yang kurang kompetensinya itu dapat kesempatan lebih? Sedangkan saya seperti ini. Tapi itu hal bodoh yang pernah saya lakukan. Itu hal bodoh yang pernah merasuki diri saya. Jadi bagaimana caranya kita sibuk? Intinya udah selesai. Kita sibuk, kita bakal senang. Contoh misalnya kita sibuk karena tidak ada uang misalnya. Walaupun ya memang al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menimbang dirinya dan beramal untuk apa yang terjadi setelah kematian. Ya namanya kita orang kan kita kan tidak memungkiri hal tersebut. Ya, materi tetap penting. Materi tetap penting. Kehidupan. Iya, kita lahir butuh uang. Kita hidup butuh uang. Kita meninggal juga butuh uang. Ya. Mau ibadah juga butuh uang. Haji, umroh, sedekah. Juga butuh uang. Mau sholat kita nggak ada uangnya, gimana? Kita nggak bisa beli bajunya, baju kita rusak dan sebagainya. Kita harus ada modal. Karena itu memang masalah yang ada atau yang sedang kita hadapi ketika kita hidup di dunia. Dan ada satu guru saya, nggak nyeleneh memang. Beliau itu bilang seperti ini. Mungkin banyak jadi kontroversi bagi teman-teman, tapi beliau jelas dalam menyampaikan. Beliau sampaikan hubud dunia minal iman. Mencintai dunia itu bagian dari iman. Dan begitu juga Abuya Sayyid Muhammad itu pernah berkata, az-zuhdu laisa fil malbas. Zuhud itu bukan berarti dalam bagaimana cara kita berpakaian. Kita pakaian bagus. Itu kita tidak zuhud. Kita pakaian seadanya, kita zuhud. Bukan seperti itu. Zuhud itu ada dalam hati. Ada dalam hati. Nah, kenapa guru saya itu sampaikan hubud dunia, cinta dunia sebagian dari iman? Karena dunia itu adalah jembatan. Beliau terangkan
pada saat itu dunia itu adalah jembatan yang menghubungkan diri kita kepada kesejahteraan yang akan kita capai, yaitu akhirat. Nah, ketika kita coba untuk lindungi jembatan tersebut, kita cintai jembatan tersebut, supaya nanti jembatan itu tidak mencelakakan kita, ya makanya kita harus mencintai jembatan tersebut. Ketika kita cinta, ya kita akan nyaman dan mudah kita untuk sampai ke tujuan. Dan banyak juga ulama yang menyampaikan bahwasanya al-faqru qaribun minal kufur. Kefakiran itu memang dekat dengan kekufuran. Ya, karena ketika kita fakir susah ya. Kita bilang katanya susah. Kalau udah fakir tuh ujung-ujung kan nyalahin Tuhan kan. Nyalahin Tuhan. Tuhan nasib gitu. Padahal karena ya mungkin kurang berusaha tadi kan, kurang mencari kesibukan itu tadi. Iya, sebenarnya dicari pasti ada loh, pasti ada loh. Manusia yang ditakdirkan mau bergerak, mau berusaha, Allah udah siapkan rezekinya masing-masing. Iya. Kan? Dan guru-guru kami di pondok juga ya seperti itu, mereka tetap mengajar tapi dengan kesederhanaan mereka lah. Ada yang jual es untuk kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang teori itu mungkin ada yang miskonsepsi. Jadi beranggapan bahwa orang Islam itu ya cukup sederhana aja, tidak perlu mengejar dunia. Kan sebagian ada yang sehingga udahlah cukup segini aja gitu. Padahal kan enggak seperti itu kan. Justru Islam enggak pernah melarang kok untuk menjadi kaya. Iya, betul. Gitu. Dan kaya pun nanti juga bisa memberikan manfaat yang besar buat orang lain kan. Itu tujuannya itu. Dan ini agak sulit sebenarnya. Banyak, tapi ya oke saja ketika kita sudah berusaha dan atau ada teman-teman yang menikmati hidupnya dan merasa sejahtera, itu bagus karena itu bagian bentuk dari Islam seorang, berserah diri kepadanya. Begitu juga bagi kalian yang misalnya ada yang sibuk bekerja pagi, siang, malam, pagi, keluar pagi, baliknya pagi lagi, tidurnya di mana? Itu juga sebenarnya ya mungkin hati yang lebih penting untuk dilatih lah. Itu latih tujuannya. Untuk merasa cukup nih. Iya. Karena terkadang juga sulit kalau kita bilang Islam itu mengajarkan kesederhanaan. Oke, memang Islam itu mengajarkan kesederhanaan, tapi maksudnya kesederhanaan yang bijak. Tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan. Tapi Islam juga tidak melarang untuk kita mencapai sesuatu yang tinggi. Saya teringat kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu pernah berkata, hammu bil umuril aliyah. Bercita-citalah kalian tuh setinggi mungkin. Fa inni mahamamtu syai'an illa waniltu. Sesungguhnya aku tidak pernah menginginkan sesuatu kecuali aku dapatkan hal tersebut biiznillah ya. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman kan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan itu juga menjadikan motivasi bagi kita bahwasanya insya Allah kita akan mendapatkan hal yang kita cita-citakan. Dengan syarat tetap berusaha terus. Tetap berusaha terus. Karena sejatinya Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita cita-citakan. Dan tanpa berdoa hal tersebut pun Allah sudah tahu. Tapi itu bagian dari kayak ini mungkin bagian dari kesulitan tersebut. Bagaimana caranya kita jadikan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Itulah mungkin itu yang disebut zuhud. Bagaimana caranya kita meninggalkan dunia. Kita mengejar dunia secara zahirnya, tapi pengejaran kita terhadap dunia itu hanya menjadi wasilah untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat aja ya. Nah, ya orang rata-rata punya impian, goal yang pengen sukses nih, target tertentu. Dan sudah berusaha tapi gagal. Gagal di perjalanannya dan akhirnya menyerah. Dan seharusnya ya kita juga masih belajar ya. Ketika kita punya target itu, punya impian itu, cara yang harus kita tempuh itu juga bukan sekedar berusaha yang tanpa ada teori, ada landasannya kan. Jadi kita harus punya role modelnya, ada punya roadmap-nya, supaya menuju itu. Ya, misalnya ini tujuan kita ini, tapi kita tidak punya roadmap-nya, jadi nyimpang sana, belok sana. Kamu
sama jadi menuju itu. Gitu, betul, betul, betul. Itu nah, jadi yang disalahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya kan? Nasib lagi. Terus saya udah berusaha ini tapi kok gagal terus. Ya mungkin cara kita mendapatkannya harus dirubah lagi. Iya, betul, betul. Itu yang harus dirubah. Ketika kita menginginkan sesuatu, oke, kita boleh bercita-cita. Saya ingin tinggal di Roma. Saya ingin misalnya jalan keluar negeri. Keluar negeri. Tapi kepribadian kita, keseharian kita tidak menggambarkan hal tersebut. Iya. Atau kita tidak tahu ilmunya bagaimana. Kita tidak mau berkembang. Iya. Kita tidak mau untuk upgrade diri kita setiap harinya, ya jadinya ya sulit. Nah, ini yang salah ya memang diri kita pribadi kalau seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya mau nanam timun aja misalnya kan perlu ilmunya gitu kan. Iya, perlu ilmunya. Media tanamnya seperti apa, cara nyemainya dulu seperti apa, pupuknya apa, itu perlu dipelajari semua supaya hasilnya maksimal. Iya, betul. Kalau pengen bertani timun dengan hasil ratusan kilo, tapi tidak mempelajari ilmunya dulu ya gagal. Main tanam-tanam aja gitu kan. Iya, betul, pasti. Nemu tanah langsung tanam. Pasti lah, Bu. Pasti. Dan bagaimana cara merawatnya. Atau udah tumbuh nih, udah tumbuh tapi bunganya bunga jantan semua misalnya. Kok ada bunga betinanya, ada yang membuah misalnya. Ya harus dipelajari lah. Segala sesuatu harus kita pelajari. Dan belajar itu fitrah juga bagi kita. Makanya Rasul SAW bersabda kan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Betul. Itu memang untuk ilmu agama. Tetapi apakah apakah ilmu yang lain itu tidak baik untuk agama kita? Iya, betul. Ada korelasinya di situ. Iya. Kan ada. Iya. Tidak semua orang menjadi ustadz kamu. Betul. Tidak semua orang menjadi kiai. Dan tidak semua orang menjadi dokter. Dan untuk menebarkan kebaikan itu juga tidak mesti kiai tadi kan. Iya. Ya, dengan berbagai macam profesi bisa menebarkan kebaikan dengan caranya masing-masing. Dengan cara masing-masing. Betul. Ya, jadi pedagang yang jujur, yang adil gitu kan, timbangannya pas. Itu sudah menerapkan aturan Islam. Iya. Mungkin orang lain, mungkin kita tidak pernah mendengar dari orang lain. Oh, pedagang ini jujur dan sebagainya. Tapi dari hati yang dirasakan dari orang yang misalnya membeli di tempat kita, itu sudah jadi pahala yang luar biasa loh. Yeah. Dan itu akan menjadi penerang bagi kita nanti di dalam kubur kita. Apalagi di zaman sekarang ini media sosial udah banyak. Udah banyak. Ya ada yang bilang sekarang jangan tebar kebaikan nanti ria misalnya. Daripada sosial media itu ya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, mending ya sebar kebaikan yang kalian bisa lakukan, sebar kebaikan yang kalian bisa lakukan. Apapun itu. Ya walaupun kita masih belum konsisten. Tapi tujuan kita sebenarnya itu. Intinya. Dan katanya kalau dakwah itu mengisi ruang kosong. Iya, mengisi ruang kosong. Ruang kosong yang media sosial yang tadi dipenuhi hal-hal negatif. Dan kalau orang yang positif tidak mengisi itu ya bakalan dipenuhi konten-konten negatif kan. Dulu konotasi TikTok itu buruk loh. Dulu buat joget-joget katanya kan. Kalau saya punya TikTok awal tuh kan suka dikomentar orang. Kok punya aplikasi TikTok sih? Nonton joget-joget ya kan. Nonton perempuan ini. Enggak. Banyak kok ilmu yang kita dapat dari TikTok itu gitu kan. Kajian-kajian segala macam, semua yang bermanfaat banyak, tinggal kita carinya apa, algoritmiknya ngikutin di situ. Saya juga skeptis dulu masalah TikTok. Benar. Saya skeptis masalah TikTok dan sampai sekarang saya belum punya akun TikTok. Tapi saya pikir itu lagi. Kalau saya nggak terjun di TikTok, ya itu kan ada algoritmanya ya. Ada algoritmanya. Mungkin teman-teman juga kadang ada lihat pengajian habis itu lihat perempuan joget-joget. Ya janganlah dilihat. Jangan di scroll. Langsung di skip. Langsung di skip aja. Atau kalau pas lewat terus lama lihatnya dia bakalan muncul lagi gitu. Jadi interest algoritmanya akan baca bahwasanya kalian interest ke hal tersebut. Tapi kalau kalian coba ke hal yang positif, insya Allah bakal positif. Kalau istri saya pernah buka TikTok, saya bosan yang lihat yang lihat kajian apa gitu kan. Enggak itu. Enggak menarik lah begitu. Tapi karena gini, kenapa TikTok itu bisa jadi lebih laku ya? Karena orang-orang ini pengen yang instan. Betul. Berita yang biasa dikemas dengan beberapa jam
Itu di TikTok tuh kita bisa lihat dalam beberapa detik. Iya. Dan itu langsung ke intinya. Gitu. Iya. Dan saya banyak mendapatkan informasi terbaru ya dari TikTok. Misalnya berita terbaru tentang apa, tentang misal pemerintahan. Kayak yang lagi viral sekarang kan Menteri Ekonomi ya kan, Pak Purbaya. Muncul di TikTok itu sering keputusan beliau, kebijakan beliau. Tepat di TikTok. Jadi ya manfaatnya banyak sih, tergantung penggunaan kita. Tergantung pilotnya. Dan nggak seperti yang kawan-kawan saya bilang sebelumnya yang dulu itu, nggak kayak gitu. Ya, tapi balik lagi intinya kita di sini mulailah. Mungkin podcast ini agak beda dan agak semrawut. Udah podcast yang 2 kemarin itu semrawut. Kita bedanya kita mulai lagi semrawut lagi. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita berdua juga sedang mencoba terus dan selalu berusaha. Kalau pengen apa ya, nunggu bagus, nunggu perfect itu kayaknya nggak bakal mulai ya. Nggak mulai. Mulai dengan ya seadanya, sebisanya. Ini harap maklum teman-temannya kalau lama teman-temannya. Kita juga ada kesibukan masing-masing. Masalah pribadi juga ada juga dan sebagainya lah. Nanti kalau teman-teman penonton podcast Laman Belakang, kalau ada waktu senggang bisa gabung dengan kami. Boleh yang di Melawi terutama bisa boleh ikut. Mau bahas apa saja ya silahkan, kita ngikutin aja. Bidangnya apa misalnya kan, mau ingin menyampaikan apa ya ke publik tentang aturan apa misalnya kan, ya yang kebetulan mungkin sebagai ASN atau memiliki apa kebijakan itu mau disampaikan di sini ya silahkan. Boleh. Ini bagus tuh, ini bagus. Atau orang-orang yang memang udah sukses jadi pengusaha atau apa. Nah, bagi ilmunya kita juga pengen pengen dapat ilmunya. Kita sama-sama belajar. Kita pengen sekali itu belajar. Oke teman-teman penonton setia podcast Laman Belakang, mungkin sampai di sini ya obrolan kita yang tidak pakai tema, mengalir seperti air di belakang ini. Iya betul. Tapi mengalirnya bukan berarti hanya ngalir aja juga, enggak. Tapi terus bergerak mencari jalan untuk menuju tujuan tertentu. Ya terima kasih atas perhatian dan supportnya. Ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.